Sore ini kita ngobrol santai, yaitu saya ingin membagi cerita masa-masa muda. Ya, masa muda itu masa yang paling manis, masa yang paling berkesan. Sebelum kita mencapai umur sekarang, tentunya kita semua melewati masa-masa bahagia. Sore ini saya ingin membagi atau bercerita yaitu tentang salah satu tips agar kita tetap sehat, agar kita tetap bahagia, tetap happy. Saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian, keluargaku sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, tentu kalian juga merasakan yang namanya masa muda, ya. Masa muda itu masa-masa sekolah. Pasti semua teman-teman seperti saya juga merasakan, yaitu masa-masa bahagia, masa-masa happy di masa sekolah, di masa muda, ya. Nah, salah satunya adalah kebahagiaan kita di masa muda itu adalah hobi. Setiap orang itu pasti mempunyai hobi. Salah satunya adalah bernyanyi, olahraga, kemudian mendengarkan musik, ya. Saya juga bukan orang yang pandai menyanyi, bukan orang yang punya suara merdu, tapi saya hobi musik, mendengarkan musik dan juga sedikit-sedikit nyanyi. Nah, di masa muda kita itu pasti semua teman-teman juga punya idola. Seperti saya punya idola. Sampai sekarang juga punya idola, tapi karena faktor umur, maka yang kita senangi itu, yang kita idolakan itu kadang-kadang seperti lagu. Kalau dulu kita hafal apa saja lagu yang keluar itu, walaupun judulnya tidak hafal, tapi syair-syairnya itu kita hafal. Karena usia akhirnya kadang-kadang, ya, kalau bukan dengar orang buka lagu atau memutar lagu, kadang-kadang kita lupa karena kesibukan dan faktor umur tadi. Di masa muda saya mengidolakan itu banyak penyanyi Indonesia, tapi saya itu senangnya selorok. Kalau dangdut itu bukan gak senang sih, senang, tapi karena suara saya itu gak pas untuk dangdut, jadi senang menghafalnya itu lagu-lagu yang slow. Kalau dangdut itu senang mendengarkan musiknya dangdut yang agak cepat-cepat lah gitu, agak ngebeat, agak cepat, bukan yang lambat itu, ya. Saya itu senang yang musiknya cepat-cepat. Walaupun umur saya sudah usia, ya, sekarang, tapi sampai sekarang yang namanya kita ngidola, yang namanya kita hobi itu ya masih melekat sampai sekarang. Biarpun kita tidak bisa nyanyi, biarpun kita juga tidak bisa joget, tapi dalam diri kita itu ya tetap, karena itu adalah hobi. Nah, salah satu hobi itu adalah salah satu tips untuk mengusir kita dari kesepian, dari rasa ya, namanya kita berkeluarga, namanya kita sudah umur, banyak kesibukan, ya. Kadang-kadang ada masa kita itu down. Nah, disitulah kita memanfaatkan yang media sosial itu, karena disitu banyak macam-macam musik, ya. Asal kita cari musik apa dan lagu apa yang kita cari di situ, pasti ketemu. Jadi sambil kita kerja, sambil kita aktivitas itu, sambil mendengarkan musik, itu adalah salah satu penghibur. Kemudian
balik ke idola tadi, saya dulu mengidolakan ya, kalau Indonesia itu karena saya senang rock, slow rock ya, salah satunya adalah Nicky Astria. Masa muda itu lagu-lagu Nicky Astria itu syairnya hampir saya semua hafal. Kalau dengar orang putar musik, putar lagunya Mbak Nicky Astria, itu saya tahu syairnya. Kadang-kadang judulnya lupa, tapi syairnya saya bisa ikut. Tapi kalau saya nyanyi sendiri itu saya nggak hafal benar, nggak hafal betul. Kemudian Inka Christy itu salah satu idola saya ya, sampai sekarang kalau ada waktunya buka putar ini lagu ya, buka HP yang itu yang paling mudah ya, buka di YouTube itu lagu-lagu Inka Christy, kemudian Niki Ardila. Lagu Niki Ardila itu hampir semua syairnya itu saya bisa ikutin, hampir semuanya hafal dalam hati. Tapi kalau hafal benar untuk menyanyikan sendiri itu kayaknya nggak hafal ya. Tapi kalau karaoke ya saya banyak lagunya yang saya hafal untuk mengikuti di karaoke. Kemudian ada lagi kalau lagu-lagu luar, kita nggak bisa bahasa Inggris tapi kita itu senang idola. Kalau zaman-zamannya kita masih muda, tahun 90-an, itu nggak tahu keluarnya tahun berapa ya, itu Scorpion. Saya banyak idola penyanyi luar, katakanlah penyanyi mendunia ya, saya itu senang, yaitu musik hip hop. Seperti kalau Indonesia itu Agnes Mo itu saya senang, saya ngidola, sekalipun dia jauh di bawah ini, mungkin dia umur anak saya ya, mungkin dia umur adik saya, tapi saya itu senang dengan lagu-lagu hip hopnya sekalipun saya nggak hafal. Dan saya senang juga dengan Agnes Mo itu karena orangnya santai, orangnya apa adanya, sekalipun dia itu sudah penyanyi terkenal, tapi saya senang dengan pribadinya, yaitu apa adanya, padahal dia punya talenta yang sangat wah. Kemudian banyak lagi yang saya senangi ya. Nah, maka dari itu kalau lagu-lagu Mbak Inka Christy, Niki Ardila, Nicky Astria, karena itu slow saya senang ya. Itu salah satu penghibur kalau lagi sepi di rumah, kita buka lagu-lagu mereka, kita sambil aktivitas, sambil ikut nyanyi kecil, paling enggak dalam hati kita ikut ya. Itu adalah salah satu penghibur diri. Jadi banyak hal untuk menghibur diri, untuk tips-tips agar kita selalu sehat, agar kita selalu bahagia. Itu salah satunya. Misalnya kita mau mempraktekkan nyanyi ya, kalau karaoke ya untuk diri saya sendiri mungkin masih bisa ikut-ikutan, tapi kalau untuk di panggung itu 100 kali mikir karena kita nggak hafal syairnya. Tapi kalau ikut-ikutan ya oke, jangan sampai mundur. Kemudian selain dari musik, ada lagi hobi adalah kalau masih muda olahraga. Pasti yang seumur-umur dengan saya itu ya, banyak yang hobi olahraga sampai sekarang masih berlanjut ya, karena olahraga itu selain dari hobi itu menyehatkan badan
Itu sangat bagus. Lagi di usia kita ini, di usia saya, ya seharusnya olahraga itu bahkan harus rutin ya, karena untuk menggerakkan agar keluar keringat, agar peredaran darah itu maksimal atau lancar, katakanlah, ya seharusnya memang dituntut kalau dalam satu hari itu harus ada gerakan-gerakan yang teratur. Tapi kadang-kadang karena kesibukan juga, hal lain-lain juga tidak mengizinkan untuk olahraga di luar, jadi kadang-kadang kita hanya olahraga kecil di rumah. Saya yaitu ya, karena setiap hari rutin harus kerja di rumah, kita harus aktivitas lebih dulu karena tidak ada yang lain di rumah selain sama suami. Ya bangun pagi-pagi setelah subuh itu sambil aktivitas, sambil kerjaan rutin di rumah ya terpaksa disiasati atau bagaimana cara agar bisa olahraga kecil. Kadang-kadang kita putar lagu sambil aktivitas lah ya, sambil nyapu, sambil masak, sambil ya yang lain-lain. Sebentar kita lihat cucian, sebentar kita kerjakan kerjaan kita karena kita pagi-pagi harus berangkat. Kadang-kadang sambil iringi musik, buka video di laptop, itu gerakan-gerakan kecil yang kita bikin-bikin sendiri, yang penting badan bergerak. Ya ini karena kurang gerak badan seperti ini, mau dibilang apa lagi, ya mungkin itu karena salah satunya kurangnya olahraga. Ini saya tidak menutup-nutupi ya, kalian sudah lihat video saya bagaimana, tapi saya tidak merasa rendah diri atau saya tidak merasa malu. Inilah adanya aku ya. Kalau kita bicara ke situ, karena kerukunan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga itu juga tidak bukan ditentukan karena fisik ya. Kerukunan keluarga itu tidak ditentukan oleh karena fisik. Ini saya kasih tahu atau saya sharing, saya bagi dengan teman-teman di mana saja berada. Kerukunan rumah tangga itu yaitu menyatunya antara suami dengan istri ya. Apa yang menyebabkan atau apa faktornya kita bisa rukun, bisa bertahan, bukan karena faktor fisik, tapi kita itu saling menjaga, saling menutupi kekurangan, saling menjaga hati, dan kita harus saling mengerti. Karena kita sebagai istri, kita harus tahu ya apa keinginan suami dan apa yang tidak diinginkan suami. Misalnya kalau punya suami yang sifatnya ego ya, jadi kita seorang istri tentu kita harus mengalah sekalipun kita merasa benar. Karena kalau kita tidak mengalah, maka akan selalu terjadi selisih, ya. Maka dari itu salah satunya harus mengalah. Kalau tidak ada salah satunya mengalah bukan berarti kita itu semua salah, tidak, tapi mengalah demi kedamaian keluarga. Karena menurut saya setiap laki-laki, setiap suami itu hampir sama ya, dia punya ego yang tinggi karena sifatnya laki-laki itu
tidak mau dia dianggap rendah atau tidak mau dia di bawah pengawasan istri istilahnya. Sekalipun dia salah, dia tetap akan bertahan dengan pendiriannya. Maka dari itu kita seorang istri ya harus mengalah. Nah, kapan kita mengungkapkan kebenaran kita? Ada waktunya. Tunggu waktu santai, tunggu waktu. Jangan waktu dia capek dari kerja atau dia sedang tidak mood. Ada waktunya. Pada waktu kita bersendah gurau, pada waktu kita bersantai-santai, nah di situ kita mengungkapkan. Seandainya kita tidak setuju atau idenya suami, rencananya suami mungkin belum tentu kita setuju ya, belum tentu kita searah atau pikiran kita sejalan dengan beliau. Pada waktu santai kita mengungkapkan bahwa kita tidak setuju, bahwa kita tidak sejalan apa yang dipikirkannya, apa yang direncanakannya. Kalau dalam keadaan santai, otaknya akan menerima. Dia juga akan mengakui ide kita. Oh, kalau seperti itu berarti saya itu salah. Dia akan menerima. Itu sifatnya laki-laki, karena ini adalah pengalaman saya. Karena suami saya termasuk orang yang punya pendirian yang kuat, egonya tinggi, tetapi alhamdulillah dengan kesabaran dan cara saya menyiasati, alhamdulillah. Yang pertama, orangnya emosian ya, orangnya pendiriannya sangat kuat, sekalipun kadang-kadang kita tidak menerima idenya, dan akhirnya dia menerima saran kita. Itu cara atau tip-tip bagaimana agar suami mau menerima ide kita. Kemudian tips bagaimana cara agar suami itu tidak marah dan memaafkan. Saya punya tips bagaimana caranya. Kita sebagai seorang istri, memang sudah ditakdirkan ya, kalau kita selama-lamanya harus sabar, harus menahan sabar, harus menerima, dan kita harus mencari bagaimana caranya agar suami itu tetap adem. Dia tetap menyayangi kita, dalam arti ya, dia selalu menerima kekurangan kita dan selalu menerima maaf kita. Karena di dalam rumah tangga kadang-kadang ada ya, ide kita seorang istri itu tidak diterima oleh suami. Misalnya ini urusan dapur, urusan rumah, misalnya ada yang mau misalnya dibeli ya, salah satunya alat rumah, alat dapur, atau ya macam-macam ya urusan di dalam rumah. Kadang-kadang suami itu tidak menerima. Bagaimana cara menyiasatinya? Kalau suami saya ya, kalau barang itu sudah dibeli, sudah kita ambil, terus bagaimana caranya? Kita pamit, kita bicara baik-baik. Dengan kata apa? Dengan kata mohon maaf. Contohnya ya, saya bagi dengan kalian.
ya, aku beli ini, maaf au, bahasa kita, maaf au, jangan marah karena ini ada gunanya. Yang pertama dia mau marah, akhirnya bahkan dia ketawa, bukan marah, ya, karena kita sudah minta maaf duluan tuh. Kemudian minta maaf, biasakan minta maaf di dalam keluarga agar kita selalu terjaga kerukunan, ya. Biasakan minta maaf di antara istri dengan suami, dengan anak. Alhamdulillah ya, dalam keluarga kita dari dulu kita terapkan saling memaafkan. Kalau kita punya salah, saya ya merasa ada salah dengan suami, saya mohon maaf dengan suami saya. Jangan berat untuk minta maaf. Jangan berat untuk minta maaf. Karena kata maaf itu sangat dibutuhkan dan sangat membantu dalam kerukunan rumah tangga kita. Begitu juga suami. Jika suami ada kesalahan ya dengan saya sebagai seorang istri, dia juga akan minta maaf. Ya, yang kita merasa marah, yang kita emosi ya dengan apa ya namanya kita berumah tangga itu pasti ada saja ya, ada saja yang tidak menyatu pikiran dengan kita, yang tidak sejalan, tapi kita cari solusinya bagaimana caranya agar kita tetap terjaga kerukunan dan perselisihan itu hilang. Suami saya, kalau saya tidak setuju dengan misalnya ada sesuatu yang dikerjakannya atau mungkin yang ingin ia capai, dia ambil atau dia kerjakan, dia jalani ya. Dia tahu kalau saya tidak suka, tidak senang, dan dia juga akan minta maaf dengan saya. Ya, saya menerima maafnya. Itu harus ditanamkan. Kemudian dengan anak, dari kecil pupuklah, didiklah anak kita. Dari dia baru bisa bicara, biasakanlah maaf, terima kasih. Juga saya dengan suami ya begitu. Misalnya salah satunya kalau saya dengan suami, karena suami saya rajin, misalnya dia itu setia, sangat memperhatikan. Kalau dia dari bepergian ya, dia bawa oleh-oleh kesenangan saya terima kasih, saya salim ya, saya ambil tangannya, saya salim, kemudian saya cium, dia akan merasa senang sekali. Walaupun kita sudah umur, tetapi kerukunan, keharmonisan itu harus tetap dijaga agar kita selamanya merasa bahagia dalam rumah tangga. Begitu juga suami saya juga, saya selalu ingat kalau misalnya bepergian, saya ingat makanan apa kesukaannya ya, atau cemilan apa yang dia suka. Saya pasti ingat untuk membelikan oleh-oleh dan dia juga akan terima kasih. Jadi yaitu salah satu cara mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ya, itu hal-hal kecil, tapi itu sangat berharga. Karena suami kita mau dihargai, mau dihormati, bukan dalam arti harus selalu hormat gerak, bukan, tapi perasaannya itu, hatinya itu ingin dihormati, ingin dijaga. Ya kita juga seperti itu. Jadi ya itu salah satu tips-tips bagaimana cara mempertahankan rumah tangga. Kemudian dengan anak, dari kecil kita didik ya, kata terima kasih, bersyukur,
rendah hati, rendah diri, hati-hati dalam bicara. Dia terima kasih kepada kita. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya, anak kita alhamdulillah juga kita punya mantu seperti anak sendiri. Dia juga sayang dengan kita seperti anak kita sendiri, dan yaitu sudah kebiasaan dan sudah terbiasa dari kecil sampai sekarang alhamdulillah. Kata terima kasih ya, bersyukur, dan saling menjaga perasaan, saling menjaga pembicaraan satu sama lain. Kemudian hormat ya, cara saling menghormati. Jika kita datang, jika kita pergi ya, tentu salim tangan itu adalah wajib, karena itu salah satu cara yaitu menjaga silaturahmi dalam keluarga, baik keluarga kita maupun dengan keluarga kita yang lain. Dan kita harus pintar-pintar menjaga pembicaraan, karena pembicaraan itu hal kecil bisa menjadi masalah, bisa menjadi kendala ya. Saya, sekalipun saya anak petani, sekalipun saya dididik oleh ibu dulu single parent karena ditinggal ayah meninggal dari kecil ya, tapi akhlak itu alhamdulillah diajarkan oleh ibu saya sangat dijaga ya, sampai tua dan sampai ke anak kita. Karena apa? Orang menyenangi seseorang itu dari pembicaraan terlebih dahulu, tata cara berbicara, gerak berbicara ya, tata bahasa berbicara. Karena senang atau tidaknya yaitu tergantung dari cara berbicara. Kalau kita tidak sopan ya, siapapun pasti tidak akan senang. Saya juga kalau orang tidak sopan, saya tidak senang. Begitu juga orang lain. Maka dari itu kita harus menjaga pembicaraan ya. Itu salah satu, atau dari cerita-cerita saya itu mungkin kalian ambil hikmahnya, mungkin menjadi motivasi bagi kalian. Alhamdulillah jika cerita-cerita saya ini berharga dan bermanfaat, bisa diambil hikmahnya ya. Karena ini ya wajib bagi saya untuk sharing kepada keluarga-keluarga sekalian dimanapun berada. Ini adalah ilmu yang tidak akan pakai biaya, tetapi pribadi kita, cara kita, apa salahnya kalau itu tidak pernah diterapkan di keluarga kalian? Apa salahnya kalian coba ya, tips-tips kerukunan keluarga, tips-tips keharmonisan keluarga. Karena ini yang saya rasakan dan saya temui. Semoga saja kalian juga bisa, dan seperti itu juga bisa mungkin lebih harmonis lagi, mungkin lebih rukun lagi ya. Karena saya itu kalau melihat keluarga yang rukun itu saya juga ikut senang, ya. Alhamdulillah saya tidak punya hati yang istilah kampungnya itu iri dengki ya. Saya tidak seperti itu. Saya senang melihat keluarga senang, keluarga yang lain di luar sana senang ya, saya ikut senang. Jika mereka sukses, saya ikut senang, saya ikut gembira, saya juga ikut bersyukur. Karena apa? Tujuan hidup itu pasti ingin mencapai kebahagiaan. Bahagia itu tidak selalu harus uang. Jika keluarga rukun itu yaitu bahagia, itu kaya hati. Karena kalau mencapai kaya ekonomi ya, tidak semua orang kaya ekonomi, tapi kalau mereka rukun, damai ya, anaknya terdidik, itu juga bagi saya itu udah kaya.
sudah kebahagiaan, sudah kesuksesan. Nah, keluarga sekalian, saya doakan kalian yang menonton video saya ini juga orang yang bahagia, dan saya doakan menjadi orang yang bahagia, sukses, rukun selalu, sehat selalu, dilancarkan rezeki, ditambah rezeki, diberi Allah umur yang panjang, ya. Saya juga mohon didoakan semoga saya dan keluarga saya selalu sehat walafiat, dilancarkan rezeki dan umur panjang. Nah, keluarga sekalian, banyak sekali cerita hidup saya yang ingin saya curahkan, yang ingin saya bagi, ya. Karena perjalanan hidup saya ini tidak semulus kawan-kawan keluarga saya yang lain. Banyak cerita yang sedih, ya. Jangan sampai keluarga yang lain merasakan, karena saya itu keluarga dari orang tak punya. Ibu saya single parent, janda dari umur 23 tahun. Ayah saya dulu guru, ya, seorang guru yang masih muda, sudah meninggal dunia, meninggalkan anak 3. Saya adalah anak tertua. Saya masih umur 8 tahun, ayah saya sudah meninggal. Bahkan adik saya yang bungsu itu belum bisa jalan, sudah ditinggal ayah, ya. Ibu belum punya apa-apa, anak masih kecil-kecil, berkebun, naik turun bukit. Saya menjaga adik saya, ditinggal ibu saya, ya, di rumah sambil sekolah. Umur 8 tahun mengasuh adik 2 orang perempuan, kami 3 saudara, ya, perempuan semua. Tapi sekarang 4 karena ibu saya menikah lagi dan saya punya adik seumur dengan anak saya, perempuan semua, alhamdulillah. Jadi banyak cerita yang ingin saya sampaikan, yang ingin ceritakan sama kalian semua. Moga-moga, ya, kita sama-sama sehat, selalu sehat. Jadi saya bisa melanjutkan cerita, bisa selalu cerita apa yang saya alami, apa yang saya lewati di dalam kehidupan saya. Banyak hal, banyak cerita yang menyedihkan, sampai saya tamat sekolah, ya, sekolah SPG. Perjuangan ibu saya, perjuangan seorang ibu yang ditinggal suami naik turun bukit menghidupi anak 3. Saya sekolah di Palembang, SPG-nya SD di Brasang Kisam Tinggi, SMP atau SLTP di Umorodo Kisam angkatan pertama. Kepala sekolahnya Pak Suratiman. Kalau dulu Suratiman, Bapak Suratiman BA, ya, kalau dulu. Jadi banyak pengalaman yang sedih, banyak juga pengalaman lucu bersama teman-teman. Masa SMP itu masa bahagia, masa senang. Kemudian SPG saya setahun setengah di Talang Padang, Lampung Selatan. Kemudian pindah ke Palembang. Saya menumpang di rumah
kakek atau nining kata kami Kisam. Ya, saya panggil nenek almarhum Bastomi Amin. Rumahnya waktu itu masih di Seduduk Putih. Banyak kisah lucu, kisah bahagia. Di situ saya ditempa karena anaknya 5, 3 perempuan, 2 laki-laki, dan punya adik 1. Itu saya panggil Nek Ujang ya. Banyak cerita lucu, cerita bahagia. Karena nenek Bastomi Amin dengan istri itu orang yang sangat baik. Semoga Allah membalas budi baik beliau. Mereka sekarang sudah almarhum dan almarhumah. Semoga arwah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya Allah yang terindah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah saya tamat sekolah SPG ya, ibu saya menikah lagi. Di situ saya merasa down, merasa patah, merasa tak punya semangat hidup, sedih, kecewa.